penelitian yang berjudul Pemanfaatan Teknologi Geospasial dalam Mengidentifikasi Tingkat Kematangan Tanaman Sagu. Adapun yang melatar belakangi pelaksanaan penelitian ini yaitu bahwasannya pengelolaan sagu secara presisi dan berkelanjutan tidak hanya memiliki potensi tinggi dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, tetapi juga memiliki kapabilitas dalam mendukung perekonomian masyarakat dan negara. Namun, mayoritas pengelolaan sagu masih berbasis sistem tradisional dan pengembangannya cenderung tersisihkan. Di sisi lain, perkembangan teknologi penginderaan jauh seperti drone atau UAV dianggap sebagai inovasi penting dalam mendukung pertanian presisi masa kini. Namun, pemanfaatannya untuk pengelolaan sagu di kawasan non-budidaya belum tereksplorasi, sehingga menarik untuk dikaji. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menilai kombinasi fitur-fitur klasifikasi minimal dan optimal untuk pemetaan fase panen sagu di kawasan non-budidaya berdasarkan citra RGB drone dengan menggunakan metode berbasis machine learning. Kemudian, untuk menilai kemampuan citra RGB drone dalam pemantauan karakteristik morfologi, morfometri, dan pola distribusi fase panen optimal sagu di kawasan sagu non-budidaya atau hutan sagu berbasis metode konvensional. Kebaharuan penelitian. Pemanfaatan citra RGB drone untuk pemetaan tingkat kematangan sagu, termasuk dalam memahami karakteristik morfologi, morfometri, dan pola distribusi tegakan fase panen optimal, belum pernah dikaji sebelumnya, baik menggunakan metode konvensional maupun metode yang lebih canggih berbasis machine learning. Sehingga, dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsi pengetahuan untuk implementasi teknologi drone RGB dalam mendukung optimalisasi pengelolaan sagu non-budidaya. Metode penelitian. Metode penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan geospasial yang dilaksanakan melalui 7 tahapan, yaitu 1. Tahapan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan pada tahapan ini berupa foto RGB drone dan data koordinat sampel tegakan sagu berdasarkan fase pertumbuhannya, yang dilakukan di area percobaan seluas 8,85 hektar di Desa Wailawi, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara. 2. Tahapan pra-pemrosesan. Pada tahapan ini, foto-foto hasil perekaman menggunakan drone diolah dengan menggunakan aplikasi Agisoft Metasafe Professional untuk menghasilkan citra ortomosaik dan data digital surface model atau DSM. 3. Tahapan segmentasi gambar. Data yang diperoleh dari tahapan pra-pemrosesan kemudian disegmentasi dengan menggunakan algoritma multi-resolution segmentation yang diimprovisasi dengan menggunakan tools ESP2 dan metode trial and error. 4. Tahap ekstraksi dan seleksi fitur klasifikasi. Kinerja model klasifikasi tingkat kematangan sagu yang dikembangkan pada penelitian ini ditingkatkan melalui penambahan informasi dari ekstraksi dan seleksi fitur indeks, vegetasi, spektral, geometri, tekstur, dan informasi ketinggian dengan menggunakan model Recursive Elimination Feature atau REF. Hasil dari tahapan ini diperoleh rekomendasi kombinasi fitur minimal atau fitur terpenting dan fitur optimal untuk model klasifikasi tingkat kematangan sagu. 5. Tahap klasifikasi. Pada tahap ini, skema kombinasi fitur minimal dan optimal diimplementasikan di keseluruhan area penelitian dengan menggunakan algoritma model random forest. Akan diuji dengan menggunakan matriks konfusi. Tahap ekstraksi karakteristik tegakan sagu pada fase panen optimal. Karakteristik morfologi dinilai secara kualitatif, untuk karakteristik morfometri dinilai secara kuantitatif, sementara pola distribusi sagu fase panen optimal dianalisis dengan menggunakan metode Average Narrowed Neighbor atau ANN. Hasil penelitian. Hasil evaluasi 22 kombinasi variabel fitur klasifikasi menunjukkan tren peningkatan akurasi keseluruhan seiring penambahan jumlah variabel fitur pada model. Dari skema 1 sampai 5, variabel awal, model menunjukkan peningkatan akurasi secara signifikan dengan akurasi tertinggi mencapai 89,1. Penambahan jumlah variabel berikutnya yaitu 6 sampai 17. Meskipun ada fluktuasi nilai akurasi, namun tetap menunjukkan pola peningkatan akurasi. Peningkatan tersebut mencapai titik tertinggi pada penggunaan 17 variabel dengan akurasi 91,93%. Kemudian, model klasifikasi random forest diimplementasikan di keseluruhan area penelitian melalui 2 skema kombinasi variabel fitur. Dari hasil pengujian metrik konfusi terhadap hasil klasifikasi dari kedua skema tersebut menunjukkan akurasi keseluruhan yang sedikit lebih rendah dibandingkan pada saat pelatihan model dengan menggunakan subset area, yaitu skema 5 variabel terpenting memiliki akurasi keseluruhan sekitar 83,50%, sedangkan skema 17 variabel optimal memiliki akurasi keseluruhan 89,50%. Berdasarkan hasil plotting 20 koordinat sampel tegakan yang diperoleh dari observasi lapangan, menunjukkan pola karakteristik morfologi yang homogen yang tampak pada citra ortomosaik, terutama dari aspek bentuk daun, bentuk kanopi, dan ketinggian pohon. Dari aspek bentuk daun, rata-rata tegakan sagu panen optimal memiliki daun bagian bawah atau daun tua terlihat lebih panjang dan merenggang ke arah horizontal, sedangkan daun bagian atas atau daun muda berukuran lebih pendek dan lebih tegak. Kanopi berbentuk seperti bintang, dekagram hingga isogagram dengan ukuran yang lebih lebar dibandingkan tegakan lainnya dalam satu rumpun. Tegakan sagu fase panen optimal juga rata-rata memiliki tinggi yang paling menonjol dalam satu rumpun. Selanjutnya, dari hasil ekstraksi karakteristik morfometri, rata-rata sampel tegakan menunjukkan karakteristik yang bervariasi, yaitu tinggi pohon berkisar antara 14,33 meter hingga 20,65 meter. Jumlah daun tua berkisar 13-20 daun, jumlah daun muda berkisar 3-6 daun, dan diameter kanopi berkisar antara 12,38 meter sampai 17,74 meter. Selanjutnya, hasil analisis pola distribusi tegakan sagu fase panen optimal menggunakan metode ANN menunjukkan bahwa tegakan sagu FPO tidak memiliki pola yang spesifik dan lebih cenderung berkembang dengan pola acak.